berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan keadaan yang sehat, dengan segar, sehingga hari ini kami boleh memuji muliakan nama-Mu, dan kami akan mendengar firman Tuhan. Singkapkan yang rahasia, singkapkan semua isi hati-Mu lewat firman yang akan kami dengar. Dan saat ini kami siap untuk menerima firman yang dari Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua jemaat Mesbah Doa, selamat pagi. Pagi hari ini kita bertemu lagi di hari pertama di bulan Desember dan hari pertama di minggu ini. Firman Tuhan hari ini tentang jalan buntu. Yesaya 51 ayat 3b berkata begini. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Sekali lagi dikatakan bahwa Tuhan membuat padang gurunnya itu seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Luar biasa. Tuhan itu bisa membuat padang gurun seperti Taman Eden dan membuat padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Ini menunjukkan bahwa di dalam setiap kehidupan kita, selama kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, karena kita bisa memiliki Tuhan, tapi belum tentu Tuhan memiliki hidupmu. Sama, saya bisa menjadikan seseorang itu sahabat saya, tapi belum tentu dia menjadikan saya sahabat dia. Mengerti sampai sini? Kayak saya dulu punya seorang teman, saya menganggap dia sahabat. Saya mengasihi dia, tidak ada yang saya rahasiakan kepada dia. Saya menganggap dia sahabat karena dia baik. Tetapi setelah perjalanan waktu, saya cuma melihat dia tidak menjadikan saya sahabat dia. Dia hanya menjadikan saya seseorang yang bisa dia manfaatkan. Jadi selama tidak ada hal yang dapat dia manfaatkan lagi dari saya, tidak ada yang bisa kalau selama dia tidak bisa mengambil keuntungan dari saya, maka dia meninggalkan saya dan dia kemudian dan dia akan mencari orang lain yang bisa dia manfaatkan. Dari situ saya tahu bahwa aku menganggap dia seorang sahabat, tapi dia tidak menjadikan saya sahabat. Sama, kita bisa memiliki Tuhan, tapi kita tidak benar-benar dimiliki Tuhan karena kita cuma mencari Tuhan karena keuntungan-keuntungan kita. Tetapi kita tidak pernah mentaati Tuhan, tidak pernah mendengarkan Tuhan, tidak pernah memuliakan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita yang memiliki Tuhan, tapi Tuhan tidak memiliki kita. Nah, kalau hidup kita dimiliki oleh Tuhan, maka padang gurunmu adalah padang gurunnya Tuhan. Persoalanmu adalah persoalan Tuhan, pergumulanmu adalah pergumulan Tuhan. Maka kalau kamu sekarang ini seakan-akan ada di padang gurun, ada di padang belantara, Tuhan bisa menciptakan taman dan Eden di padang gurun itu. Kamu tetap berada di padang gurun, kamu tidak dikeluarkan dari padang gurun itu, tetapi di padang gurun itu justru kamu merasakan taman Tuhan. Bagaimana sih kalau kita merasakan menempuh perjalanan yang jauh di tengah terik matahari yang sangat panas, sangat menyengat, sangat melelahkan. Tiba-tiba kita menemui jalan buntu. Pasti ada perasaan campur aduk, marah, frustrasi, kecewa, kesel, tambah capek, karena di tempat yang panas, tidak ada makanan, tidak ada minuman misalnya, tetapi kamu menemukan jalan buntu. Mau balik itu jauh, mau terus nggak bisa karena jalan buntu. Atau kita sedang mengalami deadlock suatu pekerjaan atau kuliah yang harus kamu selesaikan hari ini, tetapi kamu menemukan jalan buntu. Sudah malam, maka kamu pasti akan mengalami yang namanya depresi. Jalan buntu pernah dialami oleh bangsa Israel. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, kita semua tahu ceritanya. Mereka mendapati jalan buntu. Ke depan itu Laut Teberau, di sebelah belakangnya adalah tentara Mesir yang sedang mengajar mereka. Tentu mereka semuanya langsung frustrasi. Balik pasti mereka dihukum, bahkan mungkin dibunuh. Kalau terus, ya tenggelam. Ada jalan buntu. Tetapi sekali lagi,
Jalan buntumu, padang gurunmu, padang belantaramu, itu adalah padang gurunnya Tuhan, padang belantaranya Tuhan, jalan buntunya Tuhan. Selama kamu berjalan dengan Tuhan, Musa itu pada waktu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dia berkata, aku tidak akan mau berjalan kalau kamu tidak berjalan di depanku atau tidak memimpinku. Yang intinya Musa maunya Tuhan yang memimpin dia di depan. Kenapa? Kalau ada jalan buntu, Tuhan yang ada di depan. Itu sebabnya dalam setiap perjalanannya Musa itu selalu melibatkan Tuhan. Dan kita semuanya tahu ceritanya bagaimana Tuhan membelah lautan. Sehingga firman Tuhan itu berkata begini. Di dalam Keluaran 14 ayat 9 berkata, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka. Saudara, kalau melihat mereka itu berkuda, terus dengan kereta Firaun, itu mereka pasti terintimidasi. Tentara Firaun ini membawa kereta berkuda, dan ada pasukan-pasukan yang mengejar mereka. Itu kayaknya mustahil untuk lepas dari mereka. Karena orang Israel berjalan, membawa anak-anak, membawa perbekalan, bawa barang banyak, bawa makanan. Tentu mereka jalan itu nggak bisa, lari aja nggak bisa. Anaknya nangis, ada ibu yang lagi mengandung, ada yang membawa bayi. Saudara bisa bayangkan, kepanikan luar biasa dan mereka itu langsung hopeless, tidak ada harapan. Karena yang mengejar mereka itu bukan orang Mesir biasa, tapi pasukan berkuda. Pasti mereka membawa anak panah, membawa tombak, membawa segala macam persenjataan. Dan orang-orang itu juga mengejar mereka. Tentara itu nggak pendek-pendek, saudara, tinggi-tinggi, dan fisiknya itu kuat. Laki-laki semua lagi, bisa saudara bayangkan. Pasti saat itu ketakutan. Tapi di tengah-tengah jalan buntu, Tuhan itu memberikan jalan keluar. Bagaimana Tuhan membuat jalan keluar? Dimulai dari orang yang mempercayai Tuhan. Saudara, yang mempercayai Tuhan waktu itu hanya Musa. Yang mentaati Tuhan Musa. Tapi semua orang Israel ikut diselamatkan. Makanya Tuhan memanggil hidup kita itu bisa menjadi berkat. Karena imanmu orang lain sembuh. Karena imanmu orang lain dipulihkan. Karena imanmu orang diselamatkan. Karena imanmu seisi keluargamu diselamatkan. Kita tahu ceritanya di kitab Lukas bagaimana ada 4 orang anak muda. Ada seorang pria yang lumpuh dan tilamnya diangkat oleh 4 orang temannya. Dan Yesus berkata, Tuhan melihat iman mereka. Yesus melihat iman orang-orang ini. Bukan melihat iman dari orang yang lumpuh, tapi iman teman-temannya. Maka Tuhan membuat jalan keluar. Tuhan membuat mujizat di tengah-tengah kemustahilan. Karena Bapaknya kita dan Tuhannya kita itu penguasa langit dan bumi. Dia bukan Tuhan yang fiktif, dia bukan dongeng, tetapi dia nyata. Itu sebabnya orang-orang Israel marah kepada Musa dan berkata di dalam Keluaran 14 ayat 11, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Marah karena sudahlah, jadi budak itu kita memang ditekan, makanan kita dijatah, tapi kan paling tidak tiap hari ada makanan. Tapi sekarang emangnya kita mau mati di padang gurun, melihat anak-anakku mati, melihat orang-orang ditombak, melihat orang-orang ditawan. Saudara, di Mesbah Doa Pagi firman Tuhan pernah berkata bahwa seringkali apa yang kita takutkan itu hanya ada di imajinasi kita. Iblis itu suka membuat kita itu terintimidasi. Ketakutan adalah musuh iman. Orang Kristen, meskipun dia seorang hamba Tuhan bertahun-tahun, pasti punya takut. Rasa takut itu harus menjadi alasan bagi kita untuk mencari Tuhan. Karena rasa takut itu penting supaya saudara tahu bahwa saudara butuh Tuhan untuk menolong. Tapi rasa takut yang menguasai dan saudara tidak mencari Tuhan, maka ketakutanmu bisa membunuh imanmu. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 9, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati.
supaya kita jangan menaruh kepercayaan kepada diri sendiri. Takut itu bagus kalau membuat kita itu akhirnya tahu kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Tapi Tuhan itu membelah laut, membuat mereka bisa berjalan di tengah-tengah lautan kering. Saudara, tidak ada bangsa manapun yang pernah mengalami fenomena yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Air laut itu kan dalam. Jadi saudara bisa bayangkan waktu laut terbelah itu menjadi air itu tersibak dengan sangat tinggi menjadi pagar bagi mereka. Mereka bisa lihat ikan-ikan, mereka bisa sentuh air. Kira-kira demikian, pastilah mereka jalan dengan kagum, terkagum-kagum. Bukan hanya seperti itu, saudara. Tuhan itu sebenarnya nggak pernah meninggalkan mereka. Cuma mereka yang terus ketakutan karena mereka tidak melihat kepada tiang awan dan tiang api. Yang mereka lihat adalah Laut Teberau dan yang mereka lihat adalah tentara Mesir. Padahal ada tiang awan yang bukan hanya ada di roh, tetapi mereka bisa lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan di Keluaran 14 ayat 24 berkata, dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir itu berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Sebelum Laut Teberau terbelah, Tuhan itu sudah melakukan mujizat. Tuhan sudah menunjukkan pertolongannya. Orang-orang Mesir itu, Tuhan buat kacau balau. Ia membuat roda kereta tentara Mesir itu berjalannya miring, berjalannya jadi berat. Sampai mereka itu yang ketakutan. Mereka berkata, ayo ninggalin orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Saudara, orang Israel ketakutan. Padahal ada tiang awan, tiang api. Mereka berpikir pasti terkejar lah. Waduh, pasti Mesir bisa membunuh mereka, bisa memburu mereka. Mereka mungkin bisa dihajar karena melarikan diri dari perbudakan. Padahal yang mereka itu nggak sadar, orang-orang Mesir itu justru yang takut, bahkan ingin meninggalkan orang Israel. Karena mereka tahu Allah orang Israel itu berperang bagi mereka. Tapi apakah orang Israel masih ketakutan? Masih. Yang tidak takut adalah Musa. Karena Musa mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Yang di dalam hatinya, kalau memang harus mati, ya paling tidak mati di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau saudara saat ini ada di padang gurun, ada di jalan buntu. Selama saudara tidak meninggalkan Tuhan, tidak menjadi kecewa, seakan-akan aduh Tuhan kelamaan. Tuhan itu memegang waktu. Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Itu sebabnya waktu yang kemarin sampai yang akan datang itu ada di dalam kendali Tuhan. Karena Tuhan tidak dibatasi waktu. Makanya di hadapan Tuhan tidak ada waktu yang expired, deadlock. Enggak, karena Tuhan yang memegang waktu. Kalau kita menghadapi padang gurun, padang belantara, itu Tuhan paling suka karena Tuhan mau tunjukin, mau apa kamu nggak bisa buat apa-apa, tapi engkau punya aku, yaitu Tuhan yang berkuasa mengubah yang mustahil menjadi keajaiban. Itu sebabnya selama kita menjadi anak Tuhan, kalau ada persoalan, kalau ada jalan buntu, justru saudara tahu ini waktunya kita melihat pertolongan Tuhan. Contoh saudara, orang berkata, oh nanti itu harga-harga akan naik, inflasi, semua itu tidak terkejar. Saudara, memang itu kenyataannya. Tapi di dalam Tuhan, tidak ada hal yang mustahil. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan ubah menjadi kebaikan. Contoh, ini tentu banyak yang juga mengalami, yang saudara mungkin nggak sadari. Dulu waktu harga-harga murah, mungkin rumah murah, tapi kita nggak bisa beli. Walaupun murah itu kita nggak bisa beli. Baju-baju murah kita nggak bisa beli. Seperti saya dulu, waktu harga-harga murah, ya saya nggak bisa beli karena memang nggak punya uang. Saya pernah ngalami masa-masa sekalipun barang-barang dan murah, dan barang-barang itu murah, dan juga rumah dulu itu rumah mewah, rumah cuma 500 juta.
rumah mewah, tapi kita nggak bisa beli. Cuma bisa bayangin 500 juta itu sebenarnya nggak mahal. Tapi kita nggak bisa beli. Tapi begitu harga naik dan rumah itu mulai naik, kita sudah ketakutan. Sekarang aja 500 juta kita nggak bisa beli. Mungkin nantinya kita hanya bisa beli rumah yang kecil. Apalagi waktu harga-harga naik dengan tinggi. Tapi ternyata pada waktu harga-harga naik, justru saya bisa beli. Banyak kesaksian gereja-gereja. Waktu mau bangun gereja, mereka nggak ada dana. Begitu harga semuanya naik, justru mereka bisa beli. Bisa beli tanah, bisa membangun. Itu sebabnya jangan pernah takut dengan jalan buntu. Tuhan bisa membuat taman di padang gurun. Tuhan bisa membuat taman Eden di padang gurun. Sekalipun secara manusia tidak bisa. Contoh di Israel. Kalau saudara datang ke Israel, Israel itu di mana-mana banyak rumput. Padahal ini tanah berbatu, tanah kering. Sama seperti di Palestina, tapi di Israel itu tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan subur dan banyak rerumputan. Di padang gurun Tuhan bisa buat. Jangan takut kalau tahun-tahun depan akan terjadi inflasi dan sebagainya. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan buat di depan. Karena di dalam bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Bagi Tuhan tidak ada deadlock. Karena Tuhan memegang waktu. Sesulit apapun di depan, Tuhan bisa mengubah menjadi kebaikan. Amin. Tulis di chat, katakan, Tuhan bisa membuat taman Eden di padang gurun. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kami tidak takut masa depan kami. Kami tidak takut kalau dunia berkata akan terjadi inflasi. Kami tidak takut sekalipun ada jalan buntu. Karena di dalam Engkau tidak ada jalan buntu. Di dalam Engkau tidak ada yang tidak bisa Engkau ubah menjadi kebaikan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah yang dapat kami andalkan. Sehingga kami tidak perlu takut menghadapi kehidupan. Karena kami berjalan dengan Tuhan. Padang gurun kami adalah padang gurun-Mu. Padang belantara kami adalah padang belantaramu. Pergumulan kami adalah pergumulan-Mu. Bahkan musuh-musuh kami adalah musuh-Mu. Kami bersyukur Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan pembelaan kepada kami. Kalau Engkau telah menolong Israel, Engkau juga menolong kami karena kami juga bangsa Israel secara rohani. Terima kasih kepadamu Tuhan, berkati semua yang ikut di Zoom ini. Buka mata rohani mereka sehingga mereka tahu bahwa tidak ada jalan buntu selama mereka selama mereka memegang Tuhan, selama mereka mengandalkan Tuhan dan percaya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat.